Hadirin yang berbahagia, kita mulai ya pengajian pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta yang lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI, Bapak Haji Raden Mas Tirun Marwito SH. Yang kami hormati Ketua Pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI, Ustadz Dr. Haji Khairuddin Basori MSI beserta jajaran pengurus. Yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI, Dr. Haji Bima Ahmad Bina Nurutama beserta jajaran direksi, manajemen dan struktural Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan dan yang berbahagia rekan-rekan karyawan-karyawati Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI. Alhamdulillah, saya sapa terlebih dahulu. Apa kabar hari ini Bapak Ibu sekalian? Kolesterolnya aman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap, mantap. Baik, masih dalam suasana Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Kita berbahagia dan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan bagi kita semuanya. Amin. Dan tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah kepada uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum acara kita mulai, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan kalam ilahi. Acara yang ketiga, sambutan Direktur Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI. Dilanjutkan, sambutan dari Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI. Acara yang keempat, nasyid dari Kang Aden dan Putri. Acara yang kelima, pengajian inti. Acara yang keenam, doa. Dan yang terakhir, kita mendengarkan nasyid berserta ramah tamah. Bapak Ibu yang berbahagia, mari acara kita buka pada pagi hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Amin. Acara yang kedua adalah kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ustadz Giratno. Kepada Ustadz Giratno kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair
فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan onta-onta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah atau mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan untukmu agar kamu bersyukur. Daging hewan kurban dan darahnya itu
sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian pembacaan kalam ilahi oleh Ustadz Giratno. Kepada beliau kami ucapkan jazakallahu khairan. Terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI kepada Dr. Haji Bima Ahmad Bina Nurutama MPH. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Haji Raden Temenggung Jatiningrat, Sarjana Hukum, selaku Ketua Pembina Yayasan PDHI. Yang saya hormati Romo Haji Dr. Khairuddin Basori MSI, selaku Ketua Pengurus Yayasan PDHI beserta dengan jajaran. Di sini ada Pak Haji Slamet dan juga Pak Haji Yoyok. Yang saya hormati pula Kang Denny dan juga putrinya yang mengisi acara kita nanti pada pagi hari ini. Yang saya banggakan dan saya cintai Bapak Ibu sekalian, keluarga besar Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati la haula wa la quwata illa billah. Yang saya sampaikan pertama adalah ucapan berbangga dan terima kasih kepada seluruh segenap panitia pelaksanaan Idul Adha. Mungkin ini yang baru pertama mungkin yang bisa saya sampaikan adalah alhamdulillah pada tanggal 9 Juli 2022 yang lalu kita sudah menyelenggarakan mungkin pertama kali ya sholat Idul Adha di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI. Alhamdulillah dalam proses kondisi kita juga masih terpaan pandemi virus BA4 dan 5. Alhamdulillah kemarin berhasil dilaksanakan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah dari rekan-rekan juga bisa banyak yang mengikuti juga. Dan alhamdulillah juga telah terselenggara juga untuk pelaksanaan kurban pada tanggal 11 atau hari Senin yang lalu. Sekian banyak panitia, ternyata dari rumah sakit itu testimoninya sangat luar biasa, Romo. Karena yang mendaftar itu kalau tidak dibatasi bisa sangat banyak. Alhamdulillah kita itu dari tahun ke tahun juga terus bertambah. Karena saat ini kan teman-teman itu kan di daerah juga otomatis kan juga biasanya juga berkurban. Tapi kemarin alhamdulillah dalam proses pelaksanaan itu ada 6 ekor sapi dan 7 ekor kambing. Dari tahun ke tahun alhamdulillah terus bertambah. Alhamdulillah sudah ditasyarufkan ke beberapa titik. Itu ternyata area yang membutuhkan itu jauh lebih banyak lagi, terutama area-area yang memang kurban itu masih terbilang sangat sedikit, terutama di daerah Bantul dan juga Gunung Kidul. Sehingga beberapa yang kita tasyarufkan kemarin akhirnya kita juga banyak bisa ditasyarufkan ke area-area yang memang sangat membutuhkan. Kemudian sesuatu yang bisa kita banggakan dan kita syukuri adalah pada pagi hari ini kita bisa menyimak penuturan nasihat dari
Kanjeng Jatiningrat Romo Tirun ataupun juga dari Romo Irut atau Bapak Dr. Khairuddin Basori. Saya pagi hari ini menyiapkan menimba ilmu Bapak Ibu. Di dalam kurban itu memang adalah suatu ibadah private, mungkin kita anak dengan Allah secara langsung. Dan yang membutuhkan daging kurban dan sebagainya itu bukan kita, tapi sebenarnya kita itu memang memiliki sesuatu keperluan untuk kita itu berkurban, supaya kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, menunjukkan ketakwaan kita itu dalam kurban kita, dan akhirnya kita bisa menjadi hamba yang mukhlis. Hari ini kita akan kembali mengulang kembali pelajaran-pelajaran, dan kita akan menyimak banyak nasihat dari Kanjeng Jatiningrat dan juga Romo Irut. Pentingnya kita di dunia ini dengan hingar-bingar isu yang sangat luar biasa. Kalau panjenengan sekalian lihat media sosial itu nggak ada capeknya, pagi sampai pagi lagi. Isu itu selalu ada dan selalu ada yang baru. Kalau kita menyimak semuanya dari HP dan sebagainya, luar biasa sekali. Perhatian kita tersita. Sampai-sampai mungkin karena kita menyimak isu-isu itu nggak ada habisnya. Keluarga kita bisa jadi terlena. Aktivitas kita yang produktif bisa jadi terlena. Bisa-bisa kita menjadi hamba-hamba yang akhirnya lebih banyak menyimak sesuatu yang tidak penting dibandingkan hidup sesuatu yang lebih penting lagi. Oleh karena itu di sini pada pagi hari ini saya memposisikan, saya di sini ingin belajar, dan saya mengharapkan Bapak Ibu sekalian di sini pun ini pelaksanaan hybrid, memang kita tidak bisa semuanya ini Romo. Jadi ada pelaksanaan lewat YouTube, ada juga pelaksanaan atau daring juga ya. Zoom ada nggak Mas? Ya, ini lewat daring, termasuk ada juga yang lewat luring juga. Karena kalau ini nanti kita paksakan untuk terima kapasitas gedung Kiai Haji Sunardi Sahuri ini kapasitas 200. Jadi kalau misalkan karyawan kita itu 450, otomatis ini nanti tidak cukup. Sehingga termasuk ini juga ada beberapa teman-teman yang masih nyambi dengan pelayanan menyimak lewat media daring. Semoga menambah iman kita, takwa kita, sehingga kita bisa menjadi hamba yang Allah banggakan di kemudian hari nanti. Semoga dalam proses ibadah kita di dalam rumah sakit ini, Allah ridho dengan kita, dengan segala capeknya kita, ngurusi umat-umat yang datang menitipkan kepercayaannya kepada kita untuk kita akomodir, dan setiap yang kita lakukan itu dinilaikan oleh Allah adalah suatu nilai ibadah, sehingga tidak ada kita bekerja itu untuk sia-sia. Semua mengalir menjadi kebaikan, dan tidak mengalir cuma untuk kepada kita, tetapi juga mengalir juga kepada seluruh keluarga kita, anak keturunan kita, dan juga sekitar kita. Maka insya Allah kita akan menjadi hamba yang rahmatan lil alamin, meneladani suri teladan yang terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan dalam proses sambutan ini. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, kita menyadari memang tidak semua itu diwajibkan secara langsung untuk kita itu berkurban. Tetapi saya memiliki visi bersama dengan RSI PDAI Peduli. Maka kini lewat program semua bisa berkurban. Kita bisa memplanningkan kapan kita akan berkurban. Setidaknya berapa kali dalam seumur hidup kita. Maka insya Allah nanti akan ada pemaparan juga lebih lanjut terkait program semua bisa berkurban. Anda bisa memplanningkan, nyicil rakyat 20.000 ataupun 1.000 tiap bulan dan sebagainya, atau per hari berapa ribu dan sebagainya. Sehingga kapan nanti akhirnya kita bisa terkumpul untuk akhirnya kita bisa berkurban. Kalau tidak kita rencanakan saat ini, tidak kita planningkan saat ini, maka akhir usia kita akan dipenuhi rasa penyesalan. Apa saja yang sudah kita laksanakan selama kita masih mampu, selama kita masih punya dititipkan banyak rezeki, selama kita masih hidup dan sebagainya. Maka dari itu lewat program ini harapannya bisa menjadi manfaat bagi Bapak Ibu sekalian, dan nanti insya Allah juga akan menyusul untuk program haji juga. Semua bisa berhaji atau semua bisa berumroh. Sehingga nanti Bapak Ibu juga bisa merencanakan juga. Kalaupun kita dipanggil sewaktu-waktu oleh Allah, titipan uang yang kita sisihkan itu adalah sesuatu yang bisa kita tunjukkan. Tidak cuma dalam hati kita sudah berniat.
Tetapi niat atau azam itu tidak terwujudkan dalam sesuatu yang real atau konkret. Oleh karena itu, ketika sudah ada platform program ini, harapannya ini bisa membantu untuk kita semua, karena pelaksanaan ibadah haji sekarang sudah semakin sangat panjang. Harapannya nanti dari program itu ada tiap bulan itu ada yang didaftarkan. Moga-moga insya Allah menambah kebaikan dan juga keberkahan untuk rumah sakit ini bersama para founding father dan juga para yayasan yang ada di dalamnya, terutama kita ekosistem yang ada di Rumah Sakit Islam Jakarta PDH ini. Terakhir saya mohon doa untuk RSUD PDHI Peduli apabila nanti dalam proses program-program ke depan Bapak Ibu bisa bersinkronisasi, terutama sinkronisasi dengan wilayah dakwah di desa ataupun di kampung. Jadi misalkan kemarin itu ada daerah yang saya kok kurang dan sebagainya, sebenarnya bisa nanti berkoordinasi dengan Peduli, karena kemarin itu beberapa daging kita juga sampaikan di sekitar jalanan juga. Itu bagian dari misi dakwah kita juga. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, misalkan nanti di area untuk tahun depan itu sepertinya kok kampung saya masih kekurangan, banyak sekali yang non muslim dan sangat sedikit sekali dan sebagainya. Mungkin untuk tahun depan nanti bisa bersinergi dengan program-program di RSUD PDHI Peduli. Semoga lewat RSUD PDHI Peduli itu bisa menambah kebaikan dan keberkahan untuk RSUD PDHI dan juga semuanya. Mungkin itu sekian, terima kasih atas segala perhatian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan Direktur Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI kepada Dr. Haji Bima Ahmad Bina Nurutama MPH, kami ucapkan jazakallahu khairan. Terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, sambutan berikutnya adalah dari Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI kepada Bapak Haji Raden Mas Tirun Marwito SH, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan syukur alhamdulillah kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apa kita bisa hadir pada acara memperingati Idul Adha di tempat yang membahagiakan ini. Dan tak lupa kita aturkan sholawat serta salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita pada waktu nanti yang sudah ditentukan akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Direktur, Pak Bimo yang saya hormati, Bapak Isul yang saya hormati, bapak-bapak yang lain, dan juga para karyawan, karyawati Rumah Sakit PDHI yang berbahagia, serta mungkin yang belum bisa saya sebut satu persatu yang saat saya sangat hormati. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, tadi saya mendengarkan bahwa telah terkumpul 6 ekor sapi dan 8 ekor kambing. Ini merupakan satu yang harus kita syukuri
dan kita upayakan untuk selalu meningkat jumlahnya. Untuk yang seperti itu, maka pemahaman mengenai masalah-masalah ibadah kurban ini memang sangat diperlukan. Perlu saya sampaikan informasi ini, cerita yang mungkin banyak tidak diketahui, bahwa sebenarnya di Ngayogyakarta Hadiningrat ini simbolnya bendera di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang disebut dengan Kanjeng Kyai Tunggul Wulung, warnanya hitam. Di atas itu ada tertulis Ina koina kausar wasoli robika manar inna sania kawal abtar. Kemudian ya Allah gitu. Jadi di Yogyakarta itu secara simbolik perintah untuk sholat dan kurban itu telah terpampang. Tanggung jawab gubernur atau kepala daerah yang memimpin Ngayogyakarta ini sebetulnya adalah ya mensosialisasikan yang terkait dengan itu, yang belum banyak diketahui. Kalau di dalam ayat Quran sudah semuanya pada tahu. Tapi ini tadi bendera yang sering disebut, ya, sebutannya itu Kanjeng Kyai Tunggul Wulung, warnanya hitam. Itu dari sobekan kiswah ceritanya dari Arab Saudi sana. Ya. Tidak ada tulisannya seperti itu. Jadi untuk warga Ngayogyakarta Hadiningrat yang namanya berkurban itu sudah diingatkan secara simbolik seperti itu. Tapi memang kurang sosialisasinya. Ya, saya di PDAI saja belum pernah ngomong masalah ini. Ternyata ono keterangan nih perintah untuk berkurban itu, jadi bukan main-main bagi itu simbol kalau sudah dipunyai oleh daerah istimewa Yogyakarta yang seperti ini, disimbolkan dalam tulisan yang seperti itu, apalagi bendera. Itu wajib untuk disosialisasikan dan dilaksanakan. Ini hebat loh. Jadi mestinya keistimewaan itu diisi dengan yang macam begini. Iki ora nono neng dindi. Adanya di Ngayogyakarta ini. Hebat itu sebetulnya. Nah, istimewa atau tidak itu sebetulnya tergantung pada orang-orangnya. Nek ming trimo kok ngono ya sudahnya ming kok ngono kuwi. Udah. Sing penting ming danaes terus ya udah. Kemudian kalau sudah menanyakan masalah-masalah kaitannya dengan uang itu kan sudah do ijo karo biru. Ini. Ya toh. Sedang pesan-pesan para leluhur kita lupa. Kalau Quran jelas itu setiap kali dinalukan. Tapi simbolik yang berupa bendera seperti itu, wah luar biasa ini. Dawuhnya yang maha kuasa seperti itu.
Nabi saja mengatakan ojo cedak karo masjidku nek tahu kurban karo salat. Nah, itu udah kayak begitu. Gitu. Monggo kesadaran yang seperti ini kita tingkatkan terus dan semoga saya berucap syukur alhamdulillah bahwa kurban ternyata sesuai dengan laporan ini selalu di RS rumah sakit ini selalu meningkat. Itu termasuk kepedulian kita terhadap bukan hanya masalah kesehatan, tapi ternyata juga masalah sosial lainnya yang tidak kalah pentingnya untuk orang lain. Nah, monggo kita tinggal berdoa semoga kesadaran atas berkurban dan melaksanakan sholat itu adalah merupakan kewajiban selama hidup kita itu di dunia. Kiranya ucapan ini yang bisa saya sampaikan ada kekurangannya. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian sambutan dari pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI kepada Bapak Haji Raden Mas Tirun Marwito SH, kami ucapkan jazakallahu khairan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, masih semangat? Kok lemes ya? Sudah ada aroma-aroma sate di samping ruangan belum? Baik, saya minta semangatnya, masih semangat? Masih semangat. Yang semangat hanya Ustadz Dudu di belakang ini sepertinya. Baik, untuk mengondisikan hati kita seperti tadi arahan Dr. Bima, menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menimba ilmu, kita akan menyegarkan dulu, refresh dengan syair nasyid dari Kang Dani Aden dan Putri. Kita sambut dengan tepukan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Baik, kami persilahkan Kang Dani dan Sang Putri, bisa diperkenalkan nggih putrinya siapa? Monggo bisa dikondisikan. Sambil tadi Ustadz Dudu sudah menyebarkan syair di grup, silahkan bisa dibuka. Nanti kita bisa bersyair bersama di bagian-bagian yang sudah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang jawab salam mudah-mudahan pulang dari sini langsung dapat rezeki nomplok. Iya. Masih ada 5 orang yang belum jawab salam. Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini santai dulu ya. Santai kan? Jangan serius-serius ya. Iya. Baik, santai dulu. Hari ini dari tadi saya sebelum berangkat ngepasin baju dengan background ini. Alhamdulillah pas Jerlin punya yang warnanya hampir sama gitu. Iya. Iya. Tepuk tangan dulu dong untuk RSIPDHI. Masya Allah. Ya. Boleh ya? Tepuk tangan di sini boleh ya? Boleh ini. Baik, ini saya sama anak saya Jerlin masih SMP kelas 1 ini. Iya. Tadi dikiranya istri saya katanya, bukan ini anak saya. Itu istrinya kan, bukan ini. Iya. Ada satu syair, tapi bukan sholawat, itu doa ya. Sudah disebar sama Ustadz Dudu di grup katanya. Hasbi Robi dan Yasir Lana. Mau yang mana dulu lagunya kira-kira? Hasbi Robi? Iya baik. Tapi semua ikut ya. Ya ikut bersama-sama karena ini doa cuman dikasih nada gitu. Doanya biasa dibacakan aja. Kita tes dulu suaranya ya. Hasbi Rabbi. Coba 1, 2, 3. Masih ada yang pales? 1 orang aja cuman. Saya ulang ya. Hasbi Rabbi
ini bagus semua. Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Gimana Jalin? Mulai? Kita naikkan aja dulu satu. Coba ya ikutin. Hasbi Rabbi. Coba. Wih, yang bapak-bapak bagus juga, keren. Iya. Boleh batuk ya. Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nah, oke. Iya, kepanjangan ya. Langsung aja kita bersama-sama sebuah lagu Hasbi Rabbi, kepanjangan katanya ya. Ya semuanya semangat. Maaf ini Yasir Lana kalau ini yang Hasbi Rabbi. Musiknya boleh dikencengin lagi. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Cukuplah Allah yang mencukupi, Tuhan yang agung, yang maha rahman. Cukuplah Allah yang mencukupi, tidak ada di hatiku selain Allah. Cahaya Muhammad selamat atasnya, tidak ada Tuhan selain Allah. Semua yuk. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Cukuplah Allah yang mencukupi, Tuhan yang agung, yang maha rahman. Cukuplah Allah yang mencukupi, tidak ada di hatiku selain Allah. Cahaya Muhammad selamat atasnya, tidak ada Tuhan selain Allah. Hasbi Rabbi Jalallah. Semua yuk. Ma fi qalbi
baik. Itu doa boleh dibaca kapan saja ya. Apalagi mungkin lagi bawa pasien, hasbi robbi. Biasanya apa? Lagunya apa biasanya? Ada lagu, sekarang jadi itu diganti. Baik, langsung saja dengan saya bawa 2 lagu aja, nanti kalau masih ada waktu kita lanjut lagi ya. Yasir lana. Ini juga sama doa juga ya. Kita langsung aja, ini mudah. Yasir lana untuk hadirin semua. Ilahana, ya ilahana, yasir lana umurana. Ilahana, ya ilahana, bil dinina wa dunyana. Ya Fatahu, Ya Fatahu, Ya Fatahu, Ya Alimu. Iftah qulubana, iftah qulubana ala tilawatil Qur'an. Waftah qulubana, waftah qulubana ala ta'alubil ulum. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Fatahu, Ya Alimu. Semoga kita semua senantiasa diberi kemudahan, dijauhkan dari segala kesusahan, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari segala bala penyakit, dan dimudahkan selalu diberi panjang umur yang berkah dan manfaat. Ini isi dari lagu ini adalah kita memohon kepada Allah agar diberi kemudahan dalam berbagai urusan kita semua. Allah ya Rabb, Allah ya Rabbi, mudahkanlah urusan kami, agama kami, dunia kami. Wahai Allah yang mengetahui, Buka hati kami, buka hati kami untuk membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, Al-Quran sumber kehidupan. Iftah qulubana, iftah qulubana ala tilawatil Qur'an. Waftah qulubana, waftah qulubana ala ta'alumil ulum. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Fatahu, Ya Ali. Bersama-sama yuk ilahana. Ilahana, Ya ilahana, yasir lana umurana.
3 kali semua sama. Ilahana, ya ilahana, yassir lana umurana. Ilahana, Ya ilahana, ya ilahana, ilahana, ya ilahana, yassir lana umurana. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Kang Dani Aden dan putrinya. Matur nuwun, boleh istirahat terlebih dahulu. Oke, hati-hati ada kabel. Iya. Alhamdulillah, terima kasih. Kita sudah menyegarkan kembali ya hati kita, walaupun sambil bersyair kita diingatkan untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah pengajian inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Khairuddin Basori MSI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mukawiril laili ala nahar, tabsyaratan bitabil qulubi wal itibar alladzi aiqadha min khalqihi man istafa wa zahadahum bilahdihi dar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, tadi ada pernyataan yang terus terang sangat mengejutkan, terutama bagi saya, bahwa di bendera Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu diawali di atas itu dengan inna a'tayna kal kautsar. Kalau Kiai Tunggul Wulung mungkin kita sudah sangat familiar, tapi bahwa isinya di atas ternyata adalah inna a'tayna kal kautsar, itu yang luar biasa. Nah, saya ingin bercerita soal itu karena begini, saya diberi judul ikhlas. Wah, ini terus terang Bapak Ibu berat ini. Niki nek cara pengajian niki ngilmu tuwa. Nek sing nom-nom biasane sih rada angel. Wong sing tuwa menangel. Apalagi yang masih muda. Tapi ini penting. Ini nanti berkaitan juga dengan inna atau inna kal kautsar. Karena peristiwa korban itu kan peristiwa yang luar biasa. Keikhlasan, ketaatan yang tanpa reserve. Istilah Kiai Sepuh dulu, tanpa reserve, tanpa reserve itu, tanpa syarat ngaten nggih. Pokoknya betul-betul sudah, kalau itu sudah menyangkut Allah, maka jamaah haji itu tidak ada ekspresi lain yang dituntunkan untuk diperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik itu kalau dalam bahasa tentara siap, itu labbaik. Jadi kalau sudah menyangkut perintah Allah, itu tidak ada pilihan lain kecuali siap. Siap. Nah,
Suatu ketika Nabi Ibrahim kan bermimpi. Ini arafil manam, saya mimpi untuk menyembelihmu. Tapi Nabi Ibrahim sangat demokratis, meskipun itu perintah Tuhan, masih pinton sama anaknya yang remaja. Karena waktu itu walama balagha ya. Jadi sudah sampai pada usia remaja. Usia remaja itu kalau ditafsir sering dikatakan kurang lebih usia-usia 13 tahunan. Jadi itu kan masih usia SMP. Bayangkan Bapak Ibu, anak usia SMP dapat perintah Allah lewat Nabi Ibrahim untuk disembelih. Nabi Ibrahim menyampaikan itu. Lalu di ayat itu dikatakan fandur madza taro. Gimana pendapatmu? Ini perintahnya saya disuruh untuk menyembelihmu. Ya abati fa'al ma tu'mar. Qala Nabi Ismail kemudian menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar. Bapak laksanakan saja kalau itu perintah Allah. Jadi kalau sudah diperintahkan oleh Allah, anak yang usianya SMP itu kan dihadapkan pada pilihan antara hidup dan mati, tetapi bisa menjawab ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah saya enggak apa-apa. Jadi bapaknya ya luar biasa, anaknya ya luar biasa. Nah, pada ayat Al-Kautsar tadi Bapak Ibu, inna a'thaina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Jadi ternyata perintah untuk sholat dan menyembelih itu didahului dengan statement inna a'thaina kal kautsar. Inna a'thaina kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu banyak sekali. Bapak Ibu, kita ini sudah diberi anugerah oleh Allah banyak sekali. Maka fasholli li rabbika wanhar, salatlah dan sembelihlah. Artinya apa Bapak Ibu? Salat dan berkorban itu adalah ekspresi rasa syukur. Di surat Saba ayat 13 lebih jelas lagi. Ikmalu ala Dawuda syukra. Beramalah anak keturunan Daud syukron sebagai ekspresi rasa syukur. Nanti saya mau matur sedikit soal bagaimana kita bekerja, beramal, itu bukan karena ambisi, bukan karena cita-cita, bukan karena yang lain-lain. Tetapi syukron sebagai ekspresi rasa syukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur, dan hanya sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bisa begitu, yang bisa bersyukur. Jadi yang bisa menjalani hidup sebagai ekspresi rasa syukur itu tidak banyak. Biasanya orang ingin berprestasi, ingin berkarya itu karena ambisi, karena cita-cita tertentu. Problemnya apa? Kalau kita ingin sesuatu karena ambisi, karena cita-cita, nanti kalau tidak kesampaian, kecewa. Kecewa Pak, stres. Tapi kalau sebagai ekspresi rasa syukur, kita tidak akan pernah kecewa. Kenapa? Dalam bahasa Piai Sepuh Rumbien, wis ora kainan. Karena kita sudah melakukan yang terbaik. Jadi melakukan yang terbaik itu sebagai ekspresi rasa syukur. Nah, mari saya tayangkan beberapa hal. Bapak Ibu, kalau kita bicara soal ikhlas, soal syukur, soal sabar, ini kan soal akhlak. Saya ingin menyampaikan dulu bahwa yang namanya akhlak, kata Ibnu Miskawai, itu adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa, yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu, melakukan perbuatan. Jadi sebetulnya akhlak itu adalah apa? Sifat yang sudah tertanam, yang kemudian itu mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Nah, yang menariknya tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Dalam bahasa Ibnu Miskawai, bi ghairi fikrin wala ru'yatin. Sudah tidak perlu ditimbang-timbang lagi karena itu sudah menjadi habit. Nah, banyak orang yang misalnya berlaku baik tapi masih pakai pertimbangan.
Oh ini ono komandan nih, maka saya berbuat baik. Oh saya harus melakukan ini, karena itu masih pakai pertimbangan, belum spontan. Nah kalau sudah menjadi akhlak, itu artinya itu sudah menjadi habit kita, itu sudah menjadi akhlak kita. Lanjut Ustaz. Nah teorinya apa yang namanya habit, itu komponennya ada 3. Ada knowledge, ada desire atau motif, ada skill. Nah Bapak Ibu, kenapa banyak orang, misalnya begini, ibu-ibu dikenal sebagai orang yang sabar. Itu kalau setiap kali menghadapi apapun, ibu sabar. Tapi kalau masih kadang-kadang sabar, itu ibu belum bisa disebut sebagai orang yang punya akhlak sabar. Misalnya begini, oh kalau ibu itu orangnya sabar, anggere ora kecentrok. Nek mboten kecentrok kok sabar itu banyak yang bisa. Tapi kecentrok kok ya tetap sabar. Nah berarti itu sudah menjadi akhlak kita. Nah maka baru bisa menjadi akhlak, baru bisa menjadi habit. Kalau 3 komponen ini bagus dan itu beririsan, maka pada irisan yang di tengahnya itu baru disebut habit, baru disebut akhlak. Berarti apa? Ngerti, knowledge-nya bagus, memang ada niat untuk itu. Yang ketiga, terampil untuk melakukan itu. Misalnya begini, kita ini kan sering nasihati teman-teman yo sing ikhlas. Ki RSI lo, yo sing ikhlas. Itu nek yang belum punya niat atau belum punya pengetahuan yang cukup atau belum punya keterampilan, mungkin akan menjawabnya begini, sampean ra nglakoni. Yang nglakoni abot loh. Kan gitu. Gitu. Iya, karena belum ada knowledge, belum ada desire dan belum ada skill untuk ikhlas. Saya pernah di kampus dulu. Kagetnya apa? Waktu kita makan. Kan ada temen yang ngambil lauk macam-macam. Nah, nanti bisa dilihat waktu ngambil lauk macam-macam atau cukup 1. Nah, oh enggak ada ya Mbak? Oh enggak ada, cuma ada kerupuk kan. Nah, ketika ngambil lauk macam-macam, ada yang komentar. Oke. Sing ikhlas, ngoten niku Pak. Jadi ikhlas itu jadi candaan. Waduh, saya ada apa ini? Terus saya coba tanya, nah ternyata ada perasaan begini. Oh iya Pak, kita ini kan gedungnya tingkat 5, tapi kesejahteraan kaki 5. Wah kaget saya. Oh ternyata ada perasaan begitu. Nah mungkin karena belum sampai ke sini Pak, belum sampai ke sini. Masih bekerja doltinuku seperti biasanya. Lu jual, gua beli, kan gitu. Jadi karena jual beli, ya kesimpulannya njut wani piro. Padahal ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar wani piro. Lanjut. Nah ikhlas itu maknanya macam-macam. Itu kan berasal dari kata-kata ikhlas dalam bahasa Arab. Murni, bersih, tidak tercampur dengan apapun. Lanjut saja, waktu kita terbatas. Terus. Satu lagi. Nah, gampangannya Bapak Ibu, kesimpulannya ini saja. Orang sering memahami ikhlas itu sebagai tanpa pamrih. Sing ikhlas. Kadang-kadang maknanya adalah tanpa pamrih. Atau kadang-kadang juga ada yang keliru begini, ikhlas itu dipahami dengan ala kadarnya. Nggih pun, monggo, saikhlase. Nah, saikhlase artinya ala kadarnya. Padahal dari beberapa penjelasan tadi itu, ikhlas itu bukan ala kadarnya, bukan saikhlase, tetapi bukan tanpa pamrih, tapi apa? Pamrihnya satu, lillah. Nah itu dalam Islam, yang namanya ikhlas itu tidak ada pamrih lain kecuali ridho Allah. Makanya lillah. Maka anak-anak muda sering mengatakan lelah diganti lillah. So memang karena kalau sudah lillah
itu tidak akan pernah lelah. Banyak contohnya orang yang ketika memang sudah nawaitunya itu lillah, orang ngerti waktu, orang nganggu kesel, karena semuanya memang dari dalam diniati karena Allah. Kenapa bisa begitu? Mari kita lihat. Nah, dalam riwayat Abu Dawud, ini hadis sahih, Albani mensahihkan hadis ini, man ahabba lillah, wa abghadha lillah, wa a'ta lillah, wa mana'a lillah, faqad istakmalal iman. Jadi Bapak Ibu, tanda kesempurnaan seseorang, kata Rasulullah, itu kalau mencintai karena Allah. Bukan karena yang lain-lain, tapi karena Allah. Kemudian kalau dia tidak suka, kenapa tidak suka? Itu juga karena Allah. Karena Allah tidak suka, maka dia juga tidak suka. Kemudian memberi itu juga karena Allah. Bukan karena pencitraan, bukan karena ingin macam-macam, enggak. Nah, sebentar lagi mau ada pemilu. Itu biasanya banyak orang yang memberi. Tapi setelah memberi terus nyuwun pangestu. Benjang tanggal semanten coblosan. Jangan lupa, kan gitu. Berarti memberi karena pamrih pilihan. Malah di tempat saya itu ada yang setelah tidak terpilih, bantuannya diambil kembali. Nah itu kelihatan sekali pamrihnya kan, pamrihnya ya hanya minta dicoblos, begitu tidak dicoblos, bantuannya ditarik kembali. Itu pasti bukan lillah. Kalau kemudian dia menahan diri, itu juga karena Allah. Nah, kalau kita bisa begitu, itu tanda bahwa keimanan kita sudah sempurna. Karena kita kembalikan semuanya kepada Allah. Lanjut. Kata Nabi, kalau kita sudah bisa begitu, kita akan menjadi pribadi yang sangat menakjubkan. Kenapa? Disebut oleh Rasulullah itu sebagai orang yang ajaib, ajaban li amril mu'mini. Orang yang beriman itu aneh, ajaib, mengagumkan. Kenapa disebut mengagumkan? Inna amrohu kulluhu khair. Semua urusannya itu baik. Nah, yang menarik di sini, walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'mini. Tidak ada yang bisa begitu kecuali orang yang imannya kuat, orang yang ikhlas betul. In asobathu sarra, kalau dia dapat kenikmatan, kesenangan, syakaro, dia bersyukur. Fakana khairah, dan itu baik bagi dia. Wa in asobathu dharra, kalau dia dapat kesulitan, dapat kesusahan, sobaro, dia bersabar. Fakana khairullah, dia juga baik. Kondisi seperti itu juga baik bagi dia. Jadi bagi orang yang imannya kuat, bagi orang yang sudah mukhlisin alahuddin itu, semuanya itu dianggap baik karena dari Allah. Karena semuanya dari Allah, ya dia ridho, dia ikhlas. Itu sebabnya disebut radiyatan mardiyah. Kita rela dan Allah juga ridho. Lanjut. Kita akan menjadi orang yang luar biasa seperti ini. Nah, apa kata Allah? Bala man aslama wajhahu lillah, ini Al-Baqarah 112. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun walahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Al-Baqarah 112 itu halaman 17 sebelah kanan paling bawah. Wah, itu kalau Ustaz tadi Hidayat kan gitu. Itu halaman 17 sebelah kanan paling bawah. Soalnya maupun kalau delok. Apa bonusnya bagi mukhlasin? Ya, mukhlisin. Ini barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Man aslama wajahu, itu betul-betul menundukkan wajahnya itu lillah, semuanya itu lillah. Jadi ini ikhlas, pokoknya lillah tadi ya, itu ikhlas. Kata kuncinya pertama ikhlas. Yang kedua, wa huwa muhsinun, dia berlaku ihsan.
Ihsan itu tidak cuma baik, tetapi yang terbaik. Orang sering menyebutnya to do the best we can do, melakukan yang terbaik. Apa kalau kita melakukan dua hal ini? Pertama ikhlas, yang kedua ihsan. Falahu ajruhu inda rabbih. Yang akan membalas Allah sendiri. Jadi kalau orang itu ikhlas dan selalu dimanapun melakukan yang terbaik, itu janji Allah, falahu ajruhu inda. Makanya sing paring piwales itu Allah piyambak. Lu padahal kalau Allah yang membalas, tidak pakai hitungan Pak. Allah itu maha Rahman dan maha Rahim. War-Razzaqu dzul quwwatil matin. Sudah, Allah sendiri yang akan membalasnya. Tapi syaratnya dua. Lillah, ikhlas tadi. Yang kedua, ihsan. Jadi dalam posisi apapun, dimanapun kita, lakukan yang terbaik. Dalam sejarah, contoh yang paling istimewa. Misalnya, sahabat Khalid bin Walid. Panglima luar biasa itu. Karena setiap kali Khalid bin Walid jadi panglima, mesti menang. Sudah, pokoknya perang apapun asal komandannya itu Khalid bin Walid, mesti menang. Sehingga penghormatan orang terhadap Khalid bin Walid sedemikian rupa. Nah, Khalifah Umar sayang dengan Khalid bin Walid supaya Khalid bin Walid itu tidak mabuk dengan penghormatan, tidak mabuk dengan kekuasaan, sebagainya. Dilereni. Jadi kalau dalam Islam itu, kalau dilereni itu bukan berarti ada kesalahan. Kadang-kadang KPN itu malah juga dilereni. Supaya apa? Tidak mabuk, dieman. Supaya tidak dikultuskan. Tapi Khalifah Umar ya luar biasa, Khalid bin Walid juga luar biasa. Dilereni ya konfirmasi lu, lo kok dilereni keneng nopo? Ada apa? Apa salah saya? Ora salah, sampean ora salah. Cuma aku ngeman panjenengan. Ngeman karena itu tadi. Karena keluar biasaannya itu. Selalu menang, selalu dihormati dan macam-macam. Oh enggak mabuk. Penghormatan. Singkat cerita, Khalid bin Walid kemudian enggak lagi jadi panglima. Setelah itu ada peperangan lagi. Khalid bin Walid ikut sebagai prajurit. Sahabat yang lain kaget, loh kok melu? Padahal sudah tidak jadi panglima. Ketika ditanya jawabannya, nah saya kan berjuang tidak untuk Umar, saya berjuang untuk Allah. Jadi lillahnya itu betul-betul dari dalam hati, lillah. Dan yang kedua, selalu melakukan yang terbaik. Dimanapun, mau jadi panglima, mau jadi prajurit, itu selalu melakukan yang terbaik. Bapak Ibu, kalau kita membiasakan diri untuk selalu melakukan yang terbaik, dimanapun kita berada, maka ini Pak, ini. Falahu ajruhu inda rabbi. Mangke ingkang badhe paring piwales Allah piyambak. Allah yang akan memberi ganjarannya. Dan kalau Allah yang memberi pun sudah pasti luar biasa. Dan ada bonusnya dua. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Apa bonusnya dua Pak? Tidak pernah ada khauf. Khauf itu rasa takut, khawatir. Tidak pernah cemas. Walahum yahzanun. Dan tidak pernah sedih. Tidak pernah bersedih hati. Bapak Ibu dalam psikologi, sumber stres itu yang paling pokok dua. Wedi kali sedih. Wedi mati, wedi kehilangan jabatan, wedi kehilangan anak, wedi kehilangan pasangan, wedi macam-macam. Takut miskin, takut banyak ketakutan. Yang kedua, sedih. Biasanya sedih itu ketika sudah entah tidak tercapai, entah kecewa, entah apa, itu lalu sedih. Atau kehilangan sesuatu yang sangat dicintai, itu sedih. Nah, maka Bapak Ibu, bonusnya kalau orang itu sudah lillah dan ihsan, enggak ada lagi itu sedih, enggak ada lagi rasa khawatir. Enggak ada lagi rasa sedih, rasa khawatir, enggak ada lagi.
Nah, maka mari kita belajar untuk ikhlas, belajar untuk ihsan, supaya apa? Nanti kita akan mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah dan dibebaskan dari rasa takut, dari rasa sedih. Makanya kalau ya kita ini jadi nggak ada beban. Mau diganti sekarang, mau diganti besok, enggak apa-apa. Mau dipindah siap. Gitu dijak monggo, ora dijak mangkat dhewe, ngoten Bu. Pun penak banget. Nah, ora diundangi, nek pengen silaturahmi nggih rawuh, nek ora nggih leren, ngoten penak Bu. Tapi kalau kita belum lillah dan ihsan itu mesti, kok aku ora diundang ya? Selali karo aku apa ya? Wah, nggih. Itu jadi sakit hati. Lah jadi sedih, nanti wah saiki wis beda karo mbiyen. Padahal mbiyen zamane isih aktif sing mernah-mernahke aku. Aku saiki wis lali. Bahasan aku wis pensiun. Ngoten niku lho Bu. Iya, banyak yang begitu. Saya ada teman itu yang setelah pensiun, wah, sambate pepak banget. Salah satu sambate ngeten. Kanca-kanca ki lho Mas, blas dora dolan ning nggonku. Padahal biyen teng telusup. Silaturahmi, bawa oleh-oleh, ngejak apa gitu. Begitu pensiun blas. Padahal biyen sing pernah-pernahke aku loh. Dia merasa dulu waktu aktif itu dia yang banyak membantu. Pertanyaan saya cuma satu. Nah biyen sampean lim pernah-pernahke ikhlas po. Yo ikhlas. Ayo wes nek ikhlas. Kan ngoten ta Bu. Ayo wes nek ikhlas kan sudah dicatat oleh malaikat. Ya sudah. Ndak usah berharap balasan. Bahwa sing tok wangi-wangi kok ora ngerti, malah kadang-kadang ngrusui ngemuten apa-apa. Ya berarti levelnya baru sampai di situ. Tapi kalau kita tadi lillah dan kemudian ihsan, ikhlas dan ihsan, walahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ngoten niku. Dan kita jadi orang itu merdeka sekali karena semua kita lakukan lillah. Maka ketika kemarin PDAI rapat terus mau musyawarah, wah ada panitia, ada nggih pun kayak disiapke penggantine sinten ketuane. Wah mboten diganti nggih oleh. Pun diganti nggih oleh. Ora ya ora apa-apa ngoten mawon karena semua kita lakukan lillah. Nah ini bonus Bapak Ibu kalau kita ini menjadi orang yang ikhlas dan ihsan. Pun sangune loro niku mawon, ndak usah banyak-banyak. Itu pasti nanti kita akan luar biasa. Semua kita arahkan kepada Allah dan kita lakukan yang terbaik pun bahwa nah ini yang penting. Orang lain menganggap belum baik ya ndak apa-apa Bu. Ndak napa-napa, wong orang menilai itu terserah kok. Yang namanya menilai itu kan relatif toh Bu, meskipun pakai standar. Itu hebatnya rahmat Allah, maka semuanya pasti dapat bagian. Pak, nopo? Kita ini kan diciptakan berpasang-pasangan gitu, berarti semuanya ada pasangannya. Nggih ngonten sing lentuk cepat, wonten sing lentuk suwe, ngoten iki biasa. Tapi semuanya pasti ada pasangannya. Sing kuru nggih wonten pasangane, sing lemu nggih wonten pasangane. Kabeh entuk, sing ireng gitu, sing kuning, kabeh do entuk kok. Dan itu relatif, nggih Bu. Ada teman di Timur Tengah itu cerita begini, kalau di Mesir, yang cantik itu yang putih atau hitam legam. Padahal kalau di kita kan yang cantik kan kuning langsat, ngoten toh Bu, hitam manis. Kalau di Mesir, kenapa tidak banyak orang Indonesia yang kuliah di Mesir itu dapat orang Mesir? Soalnya mboten payu Bu. Mboten payu, nek sing bangsa napa sawo mateng kuning langsat nanggung. Katanya kalau di Mesir itu yang cantik, yang ganteng itu kalau putih ya putih memplek, kalau hitam
Ya hitam kaya ini kok sing nganti meling-meling nih lho Bu. Nah itu bagus. Tapi kalau kayak kita kok kuning langsat atau sawo mateng, mboten payu. Jadi ternyata orang menilai itu kan sangat relatif. Jadi kalau dinilai oleh orang lain pun biasa kok. Nggih, matur nuwun, ngoten mawon Bu. Yang penting adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kembali ke ikhlas tadi. Kita akan terus hidup berbahagia dan menyenangkan. Itu kalau membiasakan diri, 3 hal ini kita blended, kita jadikan satu. Ikhlas itu apa? Komponennya ada 3 Bu. Pertama, ikhlasun niyah. Niatnya betul-betul lillah tadi, hanya karena Allah. Itu yang disebut dengan ikhlasun niyah. Niatnya karena Allah. Yang kedua, komponennya yang kedua itu apa? Itqanul amal. Melakukan yang terbaik. Ihsan tadi loh Bu. Melakukan yang terbaik. Jadi yang namanya ikhlas itu bukan kok ikhlas-ikhlasan terus saikhlasé ala kadarnya mboten. Justru karena ikhlas, kita selalu melakukan yang terbaik. Nah, karena kita melakukan yang terbaik kan biasanya berhasil. Pun niatnya lillah, kemudian kita melakukan yang terbaik. Nah, begitu sudah berhasil. Nah, ini dalam agama jaudatul ada. Ini pemanfaatan hasilnya. Maka kalau kita sudah jadi orang yang sukses, tidak boleh hanya untuk diri sendiri. Tapi harus dibagi-bagi. Maka ada RSI peduli, kita peduli kepada duafa, itu sudah betul. Karena memang kalau kita sudah besar, tidak boleh hanya besar untuk dirinya sendiri. Tapi harus dibagi-bagi, supaya orang lain juga ikut merasakan nikmat yang kita nikmati. Nah, maka kalau kita membiasakan diri berlaku ikhlas, itu berarti niatnya bersih, tidak tercampur macam-macam. Yang kedua, tenanan. Nah, lalu nanti kalau sudah berhasil dibagi-bagi, jangan hanya untuk sendiri. Makanya ada program macam-macam dari RSI Peduli itu sudah betul dalam konteks keikhlasan kita itu. Nah, akan menjadi lebih hebat Bapak Ibu kalau ditambah tadi menjadi ajaib tadi kan kalau kita bisa syukur sama sabar. Syukur itu ada 4 komponennya. 1, tahadduts bin nikmah. Kita bisa menyebut nikmat itu apa saja yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Sekarang kalau jantung pasang stent 1 berapa Pak Dokter? 60 juta. Teman saya itu dipasangi 5. Jantung dipasangi stent 5, pasangi ring gangsal Bu. Berarti 5 ping swidak 300. Nggih to Bu, 300 juta. Padahal kalau kita sehat kan enggak merasa bahwa kita ini dianugerahi oleh Allah banyak sekali. Tapi begitu kita sakit, misalnya ada penyumbatan harus dioperasi, 1 aja 60. Nah, teman saya itu dioperasi 5, pasangi 5. Tapi Allah berkehendak lain. Setelah dipasangi 5, meninggal. Terus yang takziah itu ada yang gerenengan. Ngerti ya dipasang 5 sedo. Rasa dipasangi 300 sih. Ngoten niku Bu. Nah, namanya juga usaha gitu Bu, usaha. Nah, sing layat itu ngoten sing gerenengan. Tahu 300 rasa dioperasi lumayan 300. Itu tahadduts bin nikmah, menyebut nikmat. Itu baru jantung, belum yang lain-lain. Belum ginjal, belum mata. Itu mahal sekali dan Allah memberikannya cuma-cuma. Oksigen saja kemarin waktu langka mahal sekali, baru tahu kita kalau oksigen itu mahal sekali. Padahal kita diberi cuma-cuma. Ini tahadduts bin nikmah. Nah, setelah tahadduts bin nikmah, kemudian yang kedua tasakur bin nikmah, disyukuri.
Nah, pada ayat yang saya bacakan tadi, Saba 13, wa qalilun min ibadiyas syakur, hanya sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bisa bersyukur. Maka suatu ketika dalam sejarah, ada sahabat yang doanya itu Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku termasuk yang sedikit itu. Sayyidina Umar dengar kok ada sahabat yang doanya aneh. Kan belum pernah ada orang yang berdoa Allahumma ja'alni minal qalil. Lalu dikonfirmasi oleh Sayyidina Umar, itu ngopo? Itu doa apa itu? Ya saya pengen menjadi yang sedikit itu. Karena saya pernah dengar Rasulullah dapat wahyu, ternyata surat Saba ayat 13 itu, I'malu ala Dawud syukron, wa qalilun min ibadiyas syakur. Qalilun itu nakiroh. Nakiroh itu menunjukkan tidak cuma sedikit, tapi sedikit sekali. Maka memang yang bisa bersyukur itu tidak banyak, Pak. Apalagi yang menjadikan syukur sebagai motivasi dalam hidupnya itu tidak banyak. Nah, maka Syekh Muhammad Abduh mengatakan syukur yang sebenar-benarnya itu adalah memanfaatkan nikmat dan pemberian. Itu sesuai dengan untuk apa tujuan nikmat itu diberikan kepada kita. Jadi kalau kita memanfaatkan nikmat dan pemberian itu sesuai dengan untuk apa nikmat itu diberikan kepada kita, itu baru namanya tasakur bin nikmah. Maka ketika diberi sehat, ya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Diberi kesempatan, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah hifdzun nikmah. Kemudian kita jaga. Jangan kalau habis cek lab sehat, terus malah nekat ledar. Nah, itu namanya tidak menjaga nikmat. Ketika ditanya, "Wis wutuh kok, wis ora apa-apa, kolesterol apik, trigliserid apik, gula normal." Terus nekat. Nah, itu artinya dia gagal di hifdzun nikmah. Nah, yang terakhir ini yang paling sulit. Mestinya semakin kita diberi nikmat, itu taatul mun'im. Kita semakin taat kepada yang memberi nikmat. Nah, mestinya semakin kita diberi nikmat, kita harus semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu, tetapi suatu ketika kan bukan nikmat yang datang, tapi cobaan, ujian. Nah, maka kita harus sabar. Nah, kata Imam Ghazali, sabar itu ada 3. Sabar fi ta'atih, sabar fi maharimih, dan sabar fi musibatih. Jadi kita ini tetap harus sabar dalam menjalankan perintah Allah. Wong untuk taat saja, kita ini kan butuh kesabaran, Pak. Harus salat malam, harus puasa, harus sedekah, macam-macam itu kan butuh kesabaran. Yang kedua, sabar pada saat kita harus menghindari larangan-larangan Allah. Apalagi ketika orang lain melakukan dengan sangat ringan. Ada yang nyogok, ada yang macam-macam gitu. Nah, sementara kita ingin tetap lurus untuk istiqomah. Wah, ini butuh kesabaran yang luar biasa. Sabar fi maharimi. Sabar pada saat kita harus tetap menghindari larangan Allah. Betul, ini tidak mudah. Nah, yang ketiga, sabar fi musibati. Nah, ini baru sabar pada saat kita menghadapi musibah. Nah, ini yang seringkali kita diskusikan ya. Pada saat kita menghadapi kesulitan, itu kita tetap bisa menikmatinya. Itu yang namanya orang yang sabar. Nah, Bapak Ibu, kesimpulannya apa? Kesimpulannya tadi, Al-Baqarah 112 tadi. Pokoknya asal lillah dan kemudian ihsan, beres. Semua urusan akan beres. Kita enggak ada rasa khawatir, enggak akan ada rasa sedih, dan semuanya yang akan mengganti itu Allah. Jadi misalnya begini, kita dibuang. Kalau teman-teman sering mengatakan dikijing, tahu istilahnya dikijing. Dikijing itu dikandangkan, dikotrakke, ditaruh di tempat. Tapi kalau Allah menghendaki, di tempat yang baru dia justru akan mendapatkan nikmat yang lebih banyak. Falahu ajruhu inda rabbih, karena yang akan paring piwales Allah piyambak. Tapi syaratnya 2, ikhlas
dan ihsan. Nah, mudah-mudahan dua kata kunci ini kalau kita tradisikan, itu akan luar biasa Bapak Ibu. Kita nggak ada rasa gimana-gimana, diarani, diejek, itu nggak bikin kita baper gitu. Kita tetap istiqomah, tetap biasa saja, dan yang penting apa? Tetap melakukan yang terbaik. Nah, kalau kita terus melakukan yang terbaik, nanti persis seperti yang dijanjikan oleh Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 60, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Nah, saya kira demikian sedikit apa yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi yang namanya ikhlas itu bukan ala kadarnya, tetapi justru melakukan yang terbaik. Dimulai dari niat semata-mata karena Allah, dan sudah habis itu kita melakukan yang terbaik, ya sudah. Faidza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nanti Allah sendiri yang merah-merahke. Allah sendiri yang akan memberikan balasannya yang luar biasa. Terima kasih. Nasrul minallah wa fatkum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bapak Ibu, mari kita akhiri dengan memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfiril muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alif baina qulubil mu'minin waslih dzata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian tausiah dari Ustadz Dr. Haji Khairuddin Basori MSI. Semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan beliau mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jazakallahu khairan.